Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran yang ketiga, masih tema 1, subtema 1, pembelajaran 3, hidup rukun di rumah. Yang pertama, anak-anak, kalian ingatkah dengan lagu Peramah dan Sopan? Nah, di sini ada lagu Peramah dan Sopan, ciptaan Pak Dal. Apa ada yang pernah dengar lagu Peramah dan Sopan? Nah, kalau kalian belum pernah dengar lagu Peramah dan Sopan ciptaan Pak Dal, coba bisa kalian cari dan lihat di YouTube untuk lagunya. Nanti pasti kalian akan ketemu dengan lagu Peramah dan Sopan ciptaan Pak Dal. Nah, untuk lagu ini ada di pembelajaran 3 tema 1 subtema 1. Nah, di sini ada 2 arti dari kata ungkapan. Nah, yaitu apa? Tinggi hati dan cepat kaki ringan. Nah, dalam lagu tersebut arti dari ungkapan tinggi hati dan cepat kaki ringan tangan artinya apa ya? Kita belajar lagi mengenai ungkapan, di mana di pembelajaran pertama dan kedua kita juga pernah menemui ungkapan. Nah, di sini ada artinya. Untuk tinggi hati itu artinya sombong. Kalau di pembelajaran sebelumnya itu besar kepala. Nah, ini sama artinya dengan tinggi hati, yang artinya adalah sombong. Nah, ya, jadi itu ada 2 ungkapan tapi dengan arti yang sama. Jadi tinggi hati atau besar kepala itu sama, artinya sombong. Kemudian kalau cepat kaki ringan tangan artinya apa? Artinya adalah rajin bekerja. Jadi bukan kaki cepat tangan ringan, bukan. Cepat kaki ringan tangan itu artinya rajin bekerja. Nah, lagu Peramah dan Sopan tadi ada yang dinyanyikan pendek dan panjang. Coba kalian nyanyikan kembali lagu Peramah dan Sopan, di mana nanti ada tanda titik itu dinyanyikan dengan nada pendek. Nah, kalau untuk nada yang panjang, tandanya apa? Kalau untuk nada yang dinyanyikan panjang, tandanya adalah garis panjang. Nah, jadi nyanyinya seperti ini. Bukannya congkak, bukannya sombong. Nah, jadi untuk yang tanda pendek itu ditandai dengan titik. Sedangkan untuk yang dinyanyikan panjang itu ditandai dengan garis panjang. Nanti bisa kalian coba ya. Kemudian selanjutnya, semua lagu selain dinyanyikan berdasarkan panjang dan pendek, juga ada yang dinyanyikan dengan penekanan kuat dan tidak. Coba perhatikan teks lagu di bawah ini. Ada bagian yang ditulis tebal adalah syair yang dinyanyikan dengan penekanan kuat. Jadi ingat ya, kalau ditulis tebal itu berarti penekanannya kuat. Sedangkan kalau yang tidak tebal berarti itu penekanannya tidak kuat. Seperti itu ya. Jadi ini yang ada yang tebal seperti ini. Bukannya congkak, bukannya sombong. Nah, jadi itu yang tebal itu dinyanyikan dengan penekanan yang kuat. Nah, nanti bisa kalian coba. Selain ada panjang dan pendek, juga ada penekanan yang kuat. Nah, kemudian coba sekarang kalian perhatikan, amati gambar. Udin meraih juara pertama lomba menggambar. Nomor peserta Udin 232. Itu termasuk bilangan ya. Nah, sekarang amatilah gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. 1 kubus satuan, ini satuan. Kalau berjumlah 10, maka digambarkan menjadi 1 kubus puluhan. Nah, jadi kalau 1 itu satuan. Tapi karena ini ada 10, jadi 1 kubus puluhan. Nah, kalau kubus puluhan dijadikan 1, nah itu jumlahnya menjadi 100 atau kubus ratusan. Jadi jumlahnya
100. Sekarang kita coba belajar menjumlahkan. Untuk yang kubus pertama, ini ada kubus ratusan. Kubus ratusannya ada berapa? Nah, ini nggak cuma satu ya, ada dua. Jadi kita menulisnya 200. Kemudian kita jumlahkan dengan kubus yang kedua, ada kubus puluhan berjumlah 3. Kita tulis 30. Kemudian kubus yang terakhir ada satuan, ada 2. Kita tuliskan angka 2. Nah, sekarang kita jumlahkan 200 ditambah 30 ditambah 2. Jadi berapa? Nah, 232. Jadi banyaknya kubus ada 232. Dibacanya, bagaimana dibacanya? 232. Nah, soal selanjutnya. Ada kubus ratusan, di sini jumlahnya 3. Berarti kita menulisnya angka berapa? Ada kubus ratusan jumlahnya 3. Berarti kita tulis 300. Dijumlahkan atau ditambah, ada kubus puluhan berjumlah 4. Jadi kita tulis 40. Jumlahkan lagi dengan kubus, berapa ini satuannya? Ada 5. Kita tulis angka 5. Kemudian kita jumlahkan 300 ditambah 40 ditambah 5. Jadi 345. Jadi banyaknya kubus ada 345 dan dibacanya 345. Seperti itu ya. Kemudian soal selanjutnya masih ada untuk yang kubus ratusan, sekarang ada 4. Berarti kita menulisnya bagaimana? Kita tulis 400 ditambah dengan kubus puluhan. Di sini ada 7. Jadi karena puluhan kita menulisnya 70. Ditambah lagi dengan kubus satuan, ada berapa? Ada 6. Jadi kita tulis angka 6. Kemudian kita jumlahkan. Jadi jumlahnya kubus ada 476. Dibacanya 476. Kemudian sekarang kita akan belajar membaca dan menulis bilangan. Kita belajar membaca dan menulis bilangan lagi. Di sini kita ulangi yang membaca bilangan. Nah, di sini ada bilangan 400, maka dibacanya gimana? Nah, dibacanya 400 bukan 400. Kemudian ada 505. Karena puluhannya 0, jadi kita bacanya gimana? 505. Karena puluhannya 0. Kemudian untuk yang bilangan selanjutnya ada 611. Dibacanya bagaimana? 600 sebagai ratusan, 10 sebagai puluhan, dan 1 sebagai satuan. Nah, jadi dibacanya 611. Kemudian ada 720. Maka dibacanya 720. Ada lagi 632, maka dibacanya 632. Nah, setelah membaca, kita belajar menulis bilangan. Di sini ada 700, maka kita menulisnya bagaimana? 700. Nah, berarti yang sebagai ratusan angka berapa? Ya, sebagai ratusannya angka 7. Karena puluhan dan satuan tidak ada, jadi 00. Kemudian 805. Kita tulis 8 ratusannya. Nah, karena untuk puluhannya tidak disebut, maka kita tulis aja angka 0. Kemudian langsung tulis satuannya 5. Kemudian masih ada lagi di sini untuk 915, maka menulisnya 9 sebagai ratusan. Yang sebagai puluhan angka berapa? Ya, di sini ada 15. Jadi yang puluhan kita tulis 1 atau 10, tapi kita menulisnya di sini
Nah, langsung 15, 10 sebagai puluhan, 5 sebagai satuan. Kemudian 320. Maka menulisnya angka 3. Kemudian 20 kita tuliskan puluhannya angka 2. Nah, untuk satuannya 0. Jadi 320. Ada lagi di sini 555. Kita tulisnya yang ratusan itu angka 5. Benar. Kemudian 155. Nah, 55. Puluhan angka 5, sedangkan satuannya angka 5. Puluhannya tadi 50 ya, untuk satuannya 5. Kemudian 404. Nah, maka ditulisnya di sini yang ratusan itu angka 4, puluhannya 0 dan satuannya angka 4. Jelas ya? Kemudian sekarang kita belajar pasangkan bilangan dengan banyak kubus yang sesuai. Kalian bisa menggunakan pensil warna nanti untuk memasangkan gambar dan bilangannya, kemudian bacalah bilangan tersebut. Jadi, di sini kita belajar memasangkan jumlah kubus dengan gambar kubus yang sesuai. Maksudnya nanti yang ratusan mana, yang puluhan mana, dan satuan mana. Itu yang pertama, ada gambar kubus jumlahnya ratusan, yaitu ada 8, jadi 800. Kemudian yang kedua ada 7, kita tulis 700. Nah, ke bawahnya lagi itu kubus puluhan, ada 3. Berarti kita tulis kubusnya ada 30. Bawahnya lagi puluhan tapi ada 2. Berarti kita tulis 20. Kemudian ada kubus satuan di sini. Ada kubus satuan jumlahnya 5. Maka kita tulis angka 5. Dan yang terakhir ada 3. Kita tulis angka 3. Kemudian kita ke bilangannya. Nah, sekarang kita udah menghitung jumlah kubusnya yang ratusan, puluhan, dan satuan. Sekarang kita fokus ke bilangannya. Yang pertama, ada bilangan 725. Asalnya dari mana? 700 tambah 20 ditambah 5. Kita cari dulu angka 700. Kita pasangkan. Kemudian 20, kita pasangkan kubus 20. Kemudian 5, kita cari pasangkan kubus 5. Jadi kalau di jumlahnya 725. Gampang kan? Nah, sekarang kita yang kedua, 825. Ratusannya angka berapa? 800, puluhannya 20 dan satuannya 5. Kita cari angka 800, kubus 800. Kita pasangkan ke 800. Kemudian kubus 20 yang mana? Kita pasangkan ke kubus jumlah 20. Kemudian 5. Kita pasangkan ke kubus yang berjumlah 5. Nah, itu kalau dijumlah, jumlahnya 825. Nanti bisa dilanjutkan lagi ya untuk selanjutnya. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.